Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hashim Maulani, Stambuk NIM A41120095, mata kuliah manajemen kelas dan tugas ujian akhir semester. Nah, pada tugas UAS kali ini, pada tugas UAS manajemen, proyeknya adalah membuat video tentang pengelolaan manajemen kelas, sudut, sentra, pojok, klasikal, dan bagaimana dampaknya, model proses pembelajarannya, dan kesimpulannya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Dimulai dari pengertian manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal agar peserta didik merasa nyaman, saling memiliki, dan betah belajar di dalam kelas. Dengan kondisi tersebut diharapkan prestasi siswa bisa meningkat dalam proses belajar mengajar, sehingga melahirkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan yang diharapkan oleh zaman. Manajemen pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi pelanggarannya proses mengajar belajar yang efektif. Dalam buku ini dijelaskan bahwa lembaga pendidikan perlu untuk merombak manajemen pengelolaan kelas dari metode-metode konvensional yang rata-rata dianut oleh sebagian besar lembaga pendidikan dan mengganti dengan memberikan inovasi dan kreativitas modern serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga akhirnya mereka mampu membantu para siswanya menggapai potensi yang ada dalam diri mereka serta mendongkrak prestasi belajar siswa. Oke, next di sini ada implementasi manajemen kelas yang meliputi kegiatan dalam mengorganisasikan kelas, melakukan pemeliharaan keindahan dan kebersihan ruangan belajar, pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan alat-alat pelajaran yang kesemua itu diperlukan peran guru yang besar dalam memanajemen kelas tersebut. Nah, manajemen pembelajaran PAUD yang dimaksud yaitu menyusun program tahunan atau yang disebut dengan PROTA yang berisi kegiatan-kegiatan di RA atau TK dari awal tahun ajaran sampai akhir. Dilanjutkan dengan penyusunan program semester atau yang bisa disebut PROSEM, rencana kegiatan mingguan yang biasa disebut RKM, dan rencana kegiatan harian yang biasa disebut dengan RKH. Nah, pada pembelajaran sentra ini memiliki bermacam-macam bentuk sentra, yaitu yang pertama ada sentra keimanan dan ketakwaan, yang kedua ada sentra alam, ada sentra seni, yang keempat sentra bermain peran, dan yang terakhir yaitu sentra balok. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh seperti apa sentra alam, sentra balok, sentra keimanan dan ketakwaan, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sentra keimanan dan ketakwaan. Ini mengajarkan anak-anak mengenal huruf hijaiyah dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, ini adalah contoh sentra balok. Di sini bagaimana mengajarkan anak-anak mengenal geometri. Nah, di sini ada contoh-contoh seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Oke, next di sini ada sentra bermain peran. Nah, di sini yang digunakan dalam bermain peran yaitu yang biasa disebut dengan hand puppet. Nah, ini dia dari kaos kaki. Bisa kita gunakan untuk bermain peran. Nah, ini disebut juga dengan sentra bermain peran. Banyak aspek yang dikembangkan, salah satunya sosial emosional dan lain-lain. Oke, next di sini ada lagi yaitu sentra seni. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana mengenal warna melalui menempel kertas pada warna-warna yang sesuai. Oke, next ini adalah sentra yang terakhir yaitu sentra bahan alam. Nah, di sini anak-anak diajarkan bagaimana cara menanam dari awal hingga akhir. Nah, di sini juga anak-anak diajarkan bagaimana merawat tanaman, kemudian bagaimana menyiram tanaman, dan seterusnya. Oke, next di sini yang terakhir yaitu ada sudut. Nah, ini contoh sudut ruangan dalam kelas di TK. Nah, ini adalah contohnya. Di sini sudah disiapkan buku, tempat anak-anak bermain.
Nah, itu tadi beberapa contoh sentra, kemudian ada sudut ruangan. Nah, di sini fungsi pengelolaan kelas. Pada pelaksanaannya, fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan filosofis pendidikan belajar mengajar di dalam kelas. Fungsi pengelolaan kelas meliputi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi.